Sobat banjir hanyalah pemicu. Tentu kerusakan hutan dan lain sebagainya itu menjadi saksi betapa kemudian kayu-kayu gelondongan yang ada di depan mata menjadi saksi bisu mengenai apa yang terjadi di sana. Hari ini kita akan buka semua. Publik menuntut pertanggungjawaban. Publik menanti kepastian secara transparan. Hari ini saya Abraham Silaban, saya ada di Bareskrim Polri, tepatnya di Comment Center di Tipiter Bareskrim Polri. Kita akan lihat secara transparan, kita akan buka-bukaan mengenai apa yang terjadi sesungguhnya. Bukan hanya mengharapkan bantuan tentu ini harus segera disampaikan, tapi paralel dengan itu bagaimana proses hukumnya, itu yang kita ingin tanyakan secara transparan di sini. Saya sudah bersama dengan Ditipiter Bareskrim Polri, Brigjen Jenderal Polisi Irhamni. Jenderal, terima kasih sudah menerima kami, Jenderal. Hari ini kita ingin buka-bukaan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Proses hukum yang sedang berjalan, kita akan buka data-data itu yang sudah disiapkan oleh Bareskrim Polri. Dalam hal ini kita lihat di layar ya, Jenderal. Baik Mas Abraham, jadi pada tanggal 25 November jam 11 siang tidak diduga-duga saudara-saudara kita di Desa Garuga dan Anggoli ini terjadi musibah bencana banjir besar yang disebabkan adanya memang turun hujan yang luar biasa dari hulu, kemudian turun di Das Garuga ini. Oke. Akibat dari tidak tertampungnya air di dalam Das Garuga ini, makanya semua yang ada di kiri kanan Das Garuga ini tersapu. Bukaan-bukaan lahan yang ada kayu-kayu yang mungkin usaha-usaha masyarakat ataupun korporasi yang sedang melaksanakan aktivitas itu semua hanyut ataupun turun ke Das Garuga ini. Kebetulan di dalam Das Garuga ini ada 2 jembatan yang mana Das Garuga terbagi menjadi 2 akhirnya di arah ke hilirnya. Di jembatan ini Das Garuga satu ya? Anggoli. Pada saat itu banyak masyarakat yang menyaksikan. Justru pada saat hujan itu di jembatan ini malah tidak ada airnya karena tersumbat. Karena di sini penuh rumah masyarakat. Nanti kita bandingkan dengan setelah kejadian. 2 jembatan ini tersumbat dengan kayu-kayu yang hanyut dari kiri kanan das ini. Akibat dari tersumbat inilah air meluap. Harusnya kan melewati das ini menuju ke hilir. Karena tertutup, air itu meluap ke menyapu rumah warga yang ada di Garuga dan Anggoli. Kurang lebih 1047 rumah tersapu, bersih, rata. Kami di lokasi kemarin nanti ada foto-fotonya. Kemudian orang yang meninggal 46 orang, yang hanyut atau hilang kurang lebih 22 orang. Kami diperintahkan oleh Bapak Kapolri saat itu dan Pak Menteri Kehutanan, beliau bertemu berdua dan memerintahkan kami segera turun. Walaupun pada saat itu data-data sudah kami kumpulkan dari rekan-rekan BMKG, kemudian Kementerian Kehutanan, itu sudah menginformasikan kondisi di lapangan, kemudian rekan-rekan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan informasi juga ke kami. Ini ada 2 foto ya, Jenderal ya. Ini kelihatannya masih asri, ini kelihatannya sudah berubah, Jenderal. Ini apa? Ini sebelum dan sesudah? Bisa digambarkan, ini sebelum kejadian banjir besar itu, ini setelah. Jadi daerah aliran sungai ini tersapu bersih, kiri kanannya. Ini yang ada perumahan, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah jembatan ini ada perumahan. Ini bersih coba. Kemudian di kiri ini Garuga juga bersih juga. Ini citra satelit ya, Jenderal? Citra satelit, betul. Ini terlihat jelas nih. Ini ada perbedaan yang sangat kontras. Citra satelit sebelum peristiwa seperti ini. Lihat jelas ini yang namanya daerah aliran sungainya, Sungai Garuga, dan kemudian di sini hampir tidak terlihat lagi, tersapu semua pasca banjir dan longsor yang menerpa di wilayah Tapanuli. Tentu publik akan bertanya-tanya, Jenderal. Hujan disebutkan hanyalah pemicu, tapi penyebab sesungguhnya adalah dugaan pembalakan liar. Berkurangnya fungsi hutan sebagai penampung air yang mengakibatkan longsor terjadi dan menghantam perumahan warga di sana. Publik bertanya-tanya apakah betul ada keserakahan perusahaan di sana yang mengakibatkan ini semua. Dan kami dengar sungguhnya sudah ada perusahaan juga yang diperiksa bahkan. Jadi ini lokasi 2 jembatan tadi. Inilah 2 jembatan yang tersumbat dengan kayu.
akibatnya kan meluap airnya tadi. Betul. Kemudian kondisi PT TBS yang melaksanakan atau kegiatan aktivitas land clearing bisa diperlihatkan foto-fotonya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kondisi kayu yang sudah ditebang itu seharusnya kan ditata sesuai dengan KLUPL-nya, kemudian dipotong-potong, disimpan di dalam tanah, dikubur, sehingga pada saat terjadi apapun, force majeure apapun, mungkin hujan lebat dan sebagainya tidak mengakibatkan bencana. Akibat dari itulah kami bisa mengidentifikasi tentunya terjadi, kami cocokkan jenis vegetasi yang ada di lokasi ini, lokasi penebangan ini dengan dari jembatan tadi. Hasil forensik kayu yang dihasilkan ditemukan adanya kecocokan atau identik antara kayu yang ada di PT TBS dan di jembatan ini. Ini tim yang sudah turun ke lapangan ya? Rekan-rekan yang sudah turun di lapangan mengidentifikasi jenis-jenis kayu yang ada bersama rekan-rekan dari ahli, Kementerian Kehutanan dan BRIN. Kita di backup full oleh BRIN dan Kementerian Kehutanan untuk menurunkan tim yang ahli forensik kayu. Oke, berarti ini sebetulnya pembukaan lahan hitungannya? Atau memang patut diduga ada pembukaan lahan, dan pembukaan lahan itu kan menghasilkan kayu-kayu yang ditebang. Kayu-kayu yang ditebang itu harusnya kan sesuai dengan SOP-nya atau KLUPL-nya itu kan dicacah-cacah kecil-kecil, kemudian dibuka tanah, kemudian ditimbun. Tetapi itu belum sempat melaksanakan atau memang tidak dilaksanakan. Turun hujan lebat, kebawa ke das. Berarti untuk tadi tanaman industri sawit berarti? Ini adalah karet. Ini karet mau diganti menjadi tanaman sawit, land clearing milik warga, milik korporasi. Jadi ada land clearing di sana untuk kemudian pembukaan lahan sawit yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Ya, betul. Oke. Dan korporasi tersebut apakah berizin, Pak Irham? Ada sebagian izinnya sudah dilengkapi, HGU-nya belum. Untuk HGU-nya belum. Untuk izin-izin yang lainnya sedang proses. Oke, karena ada istilah mungkin yang penting untuk dijelaskan kepada publik, ada istilah illegal logging, pembalakan liar yang dianggapnya bahwa sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu beroperasi di sana tanpa izin, ilegal. Tapi prakteknya ini mereka punya izin, tapi jenis pelanggaran apa yang mereka lakukan sehingga prakteknya bencana terjadi di sana? Kalau berbicara kejahatan lingkungan itu mau berizin mau tidak berizin, yang jelas menyebabkan adanya bencana, kerusakan ekologi yang mengakibatkan bencana dan mengakibatkan meninggalnya banyak orang, itu yang kita sidik. Bukan dia berizin membuka lahannya apa tidak. Izin apa tidak itu bagian dari justru menambah kesalahan mereka nanti yang bersangkutan bertanggung jawab perbuatan melawan hukumnya. Kalau itu dia berizin akan tetapi dia tidak sesuai dengan aturan-aturan yang harusnya dia terapkan dan mengakibatkan bencana, itu tetap bagian dari perbuatan melawan hukum tentunya. Demikian. Boleh kita lihat bukti-bukti yang sudah dimiliki sampai pada proses sidik hari ini? Barang bukti yang sudah kita amankan, kita sita, dokumen perizinan, IUP, KLUPL, PKKPR, kemudian ada eskavator dan doser, beberapa sampel kayu yang kami temukan di jembatan dan kami sinkronkan dengan di TKP tadi, lokasi korporasi tersebut. Sama ya? Mungkin. Jadi ada kecocokan. Ada kecocokan ya? Nanti ahli yang menentukan, ahli forensik kayu. Oh, ini eskavatornya ya? Ya, betul. Eskavatornya sudah di garis polisi. Mungkin kita lihat lagi. Ini barang bukti sampel kayunya ya. Jenis kayu, betul yang disebut jenderal nih. Karet dan bayur ya. Dua jembatan. Di dua wilayah tersebut. Di Garoga ini wilayah Tapsel yang disebutkan oleh Kabiro Jenderal Polisi Irhamni, yang sedikitnya ada 40-an korban meninggal dunia, 22 hilang, 1.000 rumah lebih, mohon maaf, hancur di sana. Dan untuk Anggoli ini wilayah Tapanuli Tengah, betul ya, Jenderal? Ini relatif sedikit rumahnya, tapi memang karena wilayah itu berbatasan berarti Jenderal ya. Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini dia.
barang bukti yang sudah disita, dan ini lahan PT TBS berapa banyak, berapa luas sebetulnya lahan Kurang mereka? lebih 22,5 hektar yang langsung menghadap ke Das Garuga. Oke. Singkat cerita, dugaan pelanggaran apa yang dilakukan di sana? Tentunya tidak pidana lingkungan hidup, itu yang kami sangkakan. Oke. Karena kita tidak melihat dia di dalam kawasan atau di luar kawasan hutan, tetapi akibat dari penebangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, UKL mereka, pengelolaan atau tata kelola kayunya mengakibatkan bencana Oke. di Das Garuga ini. Oke, mungkin secara spesifik bisa ditegas kembali. Di bagian mana yang tidak sesuai dengan aturan tersebut? Bagaimana dia melakukan penataan kayu setelah penebangan. Ini kan kayu-kayu kan harusnya, coba lihat fotonya. Oh ini harusnya kan ditanam. Oke. Ini berserakan ini Mas ini. Ini aturannya SOP-nya kan harusnya dipotong-potong, ditanam di dalam tanah. Sehingga apabila terjadi pesmeyer seperti ini, hujan yang sangat lebat yang memang tidak terduga, ini tidak kebawa ke Das, daerah aliran sungai. Oke, sebelum jauh lagi, ini karena sudah disinggung soal kayu. Hari-hari ini kayu itu digunakan untuk keperluan warga. Mungkin Pak Irham ini juga sudah melihat atau mendengar informasi itu. Bagaimana warga yang terdampak, mereka menggunakan kayu-kayu itu membangun sesuatu, entah itu tempat tinggal sementara dan sebagainya. Bisa nggak sih sebetulnya secara aturan? Untuk barang bukti sudah kami sisihkan dan sampel sudah kami ambil juga. Tetapi yang lain itu kebijakan nanti pemerintah daerah sana sesuai dengan kemarin diperbolehkan untuk digunakan ya. Tapi sampel yang kita sudah amankan tentunya tidak boleh. Oke. Artinya untuk yang proses hukum sudah secukupnya, sudah ada di tangan penyidik, gitu ya? Sedang kami dalami, Mas. Tapi yang jelas kami sangkakan dengan 2 pasal ini, baik sengaja ataupun kelalaian mereka. Ancaman hukumannya jelas, tentunya sangat berat, 15 tahun, minimal 5 tahun.